لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bismillah, kita lanjutkan qiraat kitab sehari di kediaman Rasulullah SAW. Sekarang kita di halaman 62, perbincangan mengenai surat duha Rasulullah dan juga surat sunnah Rasulullah SAW di rumah insyaallah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Salat duha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matahari telah meninggi, teri cahaya pun mulai menyengat. Kilatan panasnya seakan membakar wajah. Waktu duha telah tiba. Waktu untuk bekerja dan menunaikan kebutuhan. Meskipun beban risalah begitu berat, seperti menjamu duta-duta yang datang berkunjung, memberikan taklim, pengarahan kepada para sahabat radhiyallahu anhum, serta menunaikan hak keluarga, namun beliau tidak pernah lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muazzah berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengerjakan salat duha? Ia menjawab, tentu, beliau sering mengerjakan salat duha 4 rakaat, bahkan lebih dari itu seluang waktu yang diberikan Allah, diriwayatkan oleh Muslim. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mewasiatkan hal itu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Awsani khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisiyami 3 ayyamin min kulli syahrin wa raq'atay duha wa an utira qabla an arquda." Kekasihku Rasulullah SAW telah mewasiatkan kepadaku agar berpuasa 3 hari dalam setiap bulan, agar mengerjakan salat duha 2 rakaat, dan agar aku mengerjakan salat witir sebelum tidur. Muttafaqun alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang salat duha Rasulullah SAW dikatakan meskipun beban risalah beliau begitu berat, ya, karena wahyu itu turun kepada beliau, dan wahyu turun tidak ringan. Seperti diantaranya menjamu duta-duta yang datang berkunjung ke rumahnya. Rasulullah SAW memiliki rumah, dan rumah beliau sederhana, dan beliau seorang kiai di daerah itu, gitulah, apa pemimpin, presiden, namun Masya Allah, beliau selalu membuka pintu rumahnya lebar-lebar untuk siapapun yang datang. Dan hal ini merupakan hal yang seharusnya dicontoh oleh siapapun dari da'i sebenarnya, kecuali kalau memang alasan keamanan. Tapi asalnya dari seorang da'i, itu rumahnya harus dibuka lebar-lebar untuk orang-orang yang mau bertanya dan orang-orang yang memiliki permasalahan. Asalnya seperti itu. Jika seorang da'i sedari awal menginginkan rumahnya untuk mewah, kemudian tidak diperbolehkan siapapun untuk datang berkunjung untuk mencari ilmu, maka ini perlu dipertanyakan ini. Dia dari awal belajar untuk apa? Karena asalnya kita belajar adalah untuk mengamalkan, kemudian pastinya untuk berdakwah. Bahkan di antara ulama ada yang mengatakan, barang siapa yang belajar banyak, memiliki ilmu perbekalan banyak, namun tidak mau mengajarkannya, maka dia telah berkhianat kepada ilmunya sendiri. Ini Rasulullah sebaliknya, beliau sallallahu alaihi wasallam selalu membuka pintu lebar-lebar untuk siapapun bertanya kepada beliau. Kemudian memberikan ta'lim, pengarahan kepada para sahabat, serta juga tak lupa beliau menunaikan hak keluarga, dan juga beliau selalu tidak pernah lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya kepada Aisyah, apakah Rasulullah sering mengerjakan salat duha? Maka Aisyah menjawab, tentu beliau sering mengerjakan salat duha 4 rakaat. Yang walaupun zahirnya 4 rakaat langsung, tapi wallahu alam asalnya salat itu mathna, yaitu 2-2. Ya, wallahu alam. Tetapi tidak terlarang juga jika seseorang
sholat 4 rakaat dengan langsung atau ya dengan langsung dengan adanya tahiyat pertama atau tanpa itu. Sebagaimana sholat sunnah qabliyah duha, sholat sunnah qabliyah zuhur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat sunnah qabliyah zuhur itu disunahkan 2 ataupun 4. Boleh 2, boleh 4. Dan untuk yang melaksanakan 4 rakaat boleh tanpa tahiyat atau dengan tahiyat atau dengan 2 kali salam. Maksudnya 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, baik dengan tahiyat setelah rakaat kedua ataupun tanpa tahiyat. Tahiyat pertama, ya. Jadi untuk masalah ini insyaallah luas. Rasulullah SAW mewasiatkan kepada Abu Hurairah, sehingga Abu Hurairah pun berkata setelah sepeninggal beliau SAW, kekasihku yaitu Nabi kita Muhammad SAW telah mewasiatkan kepada saya agar berpuasa 3 hari dalam setiap bulan. Agar berpuasa 3 hari dalam setiap bulan. Riwayat muttafaqun alaih, dan riwayat dalam Fathul Bari disebutkan oleh Ibnu Hajar bahwasanya ada sebuah riwayat dari Imam Ahmad dan juga riwayat dari An-Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dalam riwayat Abu Hurairah pula. Dalam riwayat Abu Hurairah pula untuk menafsirkan salasati ayyam di sini, ya. 3 hari kan? 3 hari dalam setiap bulan. Maksud dalam 3 hari dalam setiap bulan itu apa? Bisa difahami dua hal, yaitu imma dia maksudnya ya 3 hari secara mutlak, mau Senin Kamis, mau Ayyamil Bid, atau mau puasa apapun 3 hari selama sebulan. Atau bisa dimaksud dari salasati ayyamin min kulli syahr adalah Ayyamul Bid, yaitu 13, 14, 15. Dan itu hadis Abu Hurairah juga berkaitan dengan salasati ayyam min kulli syahr, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, bahwasanya ada seorang, waktu itu Rasulullah SAW menyediakan kelinci, daging kelinci yang telah dipanggang, kelinci panggang, kelinci halal. Kemudian Rasulullah SAW menawarkan seluruh sahabatnya dan memerintahkan mereka untuk memakannya. Ada seorang sahabat yang tidak memakan. Ya, dalam riwayat amsaka an yakul, yaitu menahan diri dari memakan. Lalu ditanya, "Ma mana'aka an la ta'kul?" Ma mana'aka an ta'kul? Apa yang mencegahmu untuk makan, kata Rasulullah. Kemudian dijawab sama orang itu, sahabat itu tersebut, "Saya puasa, melazimkan puasa 3 hari di setiap bulan." Maka Rasulullah SAW pun bersabda, berpuasalah puasa al-ghur. Berpuasalah kamu puasa al-ghur, yaitu al-ghur artinya al-bid, yaitu puasa bid 13, 14, 15 dalam setiap bulan. Nah, meskipun itu bertepatan dengan Jumat atau Sabtu. Kan yang terlarang ini mengkhususkan puasa secara khusus di hari Jumat, yang terlarang itu. Tapi kalau bertepatan dengan itu, maka tidak masalah karena ada momentum lain yang melazimkan terjadinya puasa pada hari Jumat. Ya. Jadi 3 hari di setiap bulan. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah pula ditafsirkan 3 hari di sini diperintahkan oleh Rasulullah SAW sebagai hari bid. Namun tidak pula mencegah seseorang, karena al-bid sunnah dan Senin Kamis sunnah, dia mau 3 hari puasa di setiap bulan bid atau dia mau puasa sunnah Senin Kamis, silakan. Yang penting jumlahnya 3 di tiap bulan, dan itu masih bersifat sunnah. Walaupun di sini lafalnya ausani, yaitu telah mewasiatkan kepada. Wasiat itu kan sesuatu yang perintah wajib, tapi di sini tetap difahami sebagai sunnah. Wallahu a'lam. Wa raka'atai duha, mengerjakan salat duha minimal 2 rakaat, ini juga merupakan salat sunnah. Juga wa an utira qabla an arqud, agar aku mengerjakan salat witir sebelum tidur, ini juga merupakan
sunnah. Witir ini artinya ganjil. Ganjil berarti minimal berapa witir? 1 rakaat. Berarti diperbolehkan atau disunnahkan minimal 1 rakaat sebelum dia tidur. Kemudian dia boleh kalau nanti bangun di tengah malam atau di sepertiga malam terakhir, dia melanjutkan sholat tahajud dengan genap. Melanjutkan sholat tahajud dengan genap, tidak boleh melakukan witir diulang, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Jadi witir dalam semalam itu hanya sekali. Ya, hanya sekali. Dia boleh melakukan sholat sebelum tidur 3 rakaat. Waalaikumsalam. 3 rakaat silakan. 3 rakaat silakan. 1 rakaat silakan. 5 rakaat silakan. Atau dia mau sholat witirnya setelah bangun dari tidur juga boleh. Jadi perkara ini perkara yang luas dan tidak sampai kepada kewajiban. Namun insyaallah seseorang jika melakukan ini, insyaallah dia melakukan sunnah Nabi yang agung atau di antara sunnah Nabi yang teragung. Dan kita mendengar hadis ini, belajar di sini bukan untuk sekadar wawasan dan wacana, melainkan ayo amalkan. Kalau bisa nanti misalnya duha, amalkan di rumah 2 rakaat gitu misalnya, atau di kantor kalau misalnya diizinkan 2 rakaat, atau di masjid 2 rakaat gitu. Ya jadi untuk duha misalnya di musola sini gitu. Pas dari sini ke situ, atau di sini nanti ya orang lagi pada belajar tiba-tiba sholat duha sendiri gitu kan. Atau di bawah. Ya. Jadi boleh. Kemudian kalau misalnya misal nanti ada kajian, pergi ke suatu kajian, dia di mana gitu kan, di masjid atau dimanapun, kemudian dia menyempatkan diri di masjid itu sholat tahiyatul masjid, dia boleh menggabungkan itu dengan sholat duha, dapat 2 pahala insyaallah, tahiyatul masjid dan duha. Jadi antara 2 sunnah boleh digabungkan niatnya insyaallah. Adapun kalau misalnya sunnah dengan wajib maka nggak boleh digabungkan. Ya, wallahu a'lam. Kondisi apapun atau enggak? Iya, apapun. Lagi enggak terdesak sama sekali waktu. Enggak apa-apa. Tapi waktu duha itu kan terbatas sampai mau zuhur kalau misalnya. Iya, sekitar 1/4 jam atau semisalnya sebelum zuhur. Masih duha ya. Iya, itu masih duha, Pak. Setengah jaman lah anggaplah. Iya, persiapan sebelumnya. Iya. Wallahu a'lam. Baik, dilanjutkan. Antum aja. Nanti antum lagi. Fadhal. Salat sunnah Rasulullah di rumah. Salat sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah. Rumah yang tegak di atas pilar-pilar keimanan, penuh dengan ibadah dan zikir. Itulah rumah idaman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan agar rumah kita seperti itu. Beliau bersabda, "Ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhidhuha qubura." Jadikanlah atau bagilah dari sebagian salat-salat sunnah kalian di rumah-rumah kalian, dan jadikan rumah-rumah jangan jadikan rumah-rumah kalian bagaikan kuburan. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan seluruh salat sunnah di rumah. Demikian pula salat sunnah yang tidak berkaitan dengan tempat tertentu. Beliau lebih suka mengerjakannya di rumah, terutama salat sunnah ba'diyah maghrib. Tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau pernah mengerjakan di masjid. Ada beberapa faedah mengerjakan salat sunnah di rumah, diantaranya meneladani sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mengerjakan tata cara salat kepada istri dan anak-anak. Ketiga, mengusir setan-setan dari rumah disebabkan zikir dan tilawah Al-Quran. Yang keempat, lebih membantu dalam mencapai ibadah yang ikhlas dan jauh dari penyakit ria. Syukran. Sini tentang rumah-rumah kita, dan di antara sunnah yang kita bisa hidupkan di rumah adalah, bahkan bisa jadi bukan sunnah tapi kewajiban umumnya, yaitu jangan sampai kita jadikan rumah kita seperti kuburan, dalam artian kering akan zikirullah dan kering akan sholat. Rasulullah SAW mewasiatkan di sini, ij'alu fi buyutikum min salatikum. Di sini jadikanlah, ini dengan fi'il amr, ij'alu,
Ya, syuf di sini dalil tafsili namanya. Kalau dalam usul fikih, kalau kita belajar usul fikih, ini namanya dalil tafsili. Kemudian dalil ijmalinya adalah kalau misalnya ada perintah, maka asalnya ada kewajiban. Yaitu kewajiban kita jadikan dari sebagian salat-salat sunnah kita di rumah. Pokoknya salatlah, apapun salat itu, terutama salat malam, ya kan? Wala tattakhidhuha qubura, dan jangan jadikan rumah-rumah kalian bagaikan kubur. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Dan Imam Al-Bukhari mencantumkan hadis ini dua kali dalam sahihnya. Dan dalam salah satu bab yang di dalamnya tercantum hadis ini, nama babnya adalah bab karahiyati as-salati fil maqabir. Dibencinya salat di kuburan-kuburan. Di kuburan-kuburan. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya kuburan itu laisat bi mahallin lil ibadah fatakuna as-salatu fihi makruha. Bahwasanya kuburan bukan tempat ibadah dan salat di kuburan itu makruha. Hukum asal. Namun bisa juga menjadi haram. Bahkan potensinya haram itu lebih besar karena zari'ah atau potensi wasilah menuju ke kesyirikan jelas. Haram. Kita lebih mutlakan kepada haram terlebih orang-orang zaman sekarang, ya kan? Apalagi sampai sujud itu bisa benar-benar syirik. Ya na'udzubillah. Dan wallah di rumah ana di Kalibata ada kuburan Habib. Sampai dijadikan seperti Ka'bah. Jadi di dalam semacam Ka'bah itu ada kuburan Sang Habib. Wah, di sini talbisnya besar. Dahulunya kita semasa kecil di sana itu kuburan semua itu biasa, semua kuburan itu nggak ada gunanya. Maksudnya kuburan sebagaimana kuburan umumnya kita kenal. Tapi wallah ketika 2005 konspirasi mereka gitu kan, menjadikan itu sebagai ladang bisnis. Jadi sebenarnya hal-hal semacam ini murni bisnis asalnya, wallah. Itu terlihat dari asal dari merekanya, kemudian para penjaganya, juru kuncinya itu mereka banyak duit karena mendapatkan kunjungan ziarah dari skalanya ini nasional, ya udah kunjungan dari banyak, yaitu rihlah, ziarah semacamnya, karena dianggap sebagai orang-orang wali. Padahal menurut riwayat yang sahih dari Ummi Ana orang yang dikubur ini memang benar seorang keturunan dari putri-putri Nabi atau Alawi atau siapalah, pentinglah itulah. Dulu diriwayatkan justru sebenarnya orang tersebut, dan semoga Allah mengampuninya, itu banyak keanehan pada dirinya. Di antaranya buang air besar sembarangan di jalanan. Dulu zaman dulunya. Ini riwayat yang ya semoga sanadnya sahih ya. Karena kalau Ibu Ana thiqah insyaallah. Ibu Ana perawinya thiqah dan langsung bertemu padanya, jadi enggak ada perantara. Adapun Ibu Ana dapat dari mana enggak tahu. Tapi insyaallah benar. Buang air besar sembarangan dengan alasan apa? Dengan alasan sedekah untuk para lalat. Gimana mikirnya itu? Aneh enggak? Aneh. Tapi begitu. Dan orang-orang yang berta'abbud di kuburan itu mereka enggak tahu hal-hal semacam itu. Dipajang fotonya. Padahal udah jelas, hadisnya udah jelas, tapi mereka karena memang enggak mau mempelajari hadis, enggak, malas mempelajari tauhid kan. Kata Nabi SAW seperti orang-orang Nasrani, bahwasanya jika meninggal di antara mereka orang-orang soleh, maka mereka akan menjadikan kuburan itu sebagai masjid dan juga akan memberikan tamathil, yaitu semacam patung atau gambar-gambar tentang orang-orang soleh. Itu ghulu fi sholihin masuknya. Dan ghulu fi sholihin adalah potensi terbesar untuk berbuat syirik. Dan ini penyakit di antara kita kaum muslimin sekarang. Namun kita tidak langsung mengatakan mereka musyrik begitu saja, karena bisa jadi karena mereka jahilun, kan? Walaupun sebagian tentu nggak bisa diberi uzur karena sebagian adalah alimnya mereka. Ya, jadi masya Allah hal-hal seperti ini aslinya ladang bisnis, aslinya.
baik kuncennya, baik orang-orang yang mengadakan atau menyelenggarakan rehlah-rehlah seperti itu asli murni bisnis. Biasanya kan pengajian ibu-ibu, makanya mudah. Makanya kenapa banyakkan pengajian ibu-ibu, karena ibu-ibu kalau udah suka ya masuk pengajian itu rela mengorbankan harta, jiwa, nyawa, anak dan semuanya. Iya. Jadi mau bayar tuh mudah bagi mereka. Beda sama kita masih pakai rasio, ngapain kayak gitu doang mahal gitu kan. Tapi kalau ibu-ibu kalau udah suka sama gurunya, apalagi ini jalan-jalan bisa kuliner, bisa apa, wah udah keluar itu duit ya itu. Jadi aslinya bisnis. Dan ya semoga Allah menyadarkan dan memberi hidayah kepada kita dan mereka semua. Seperti ini juga diperintahkan bagi kita untuk sholat, apapun sholat itu yang penting sunnah ya, di rumah. Bahkan kata Al-Hasan Al-Basri diriwayatkan dikatakan di kitab Fathul Barinya Ibnu Rajab, bukan Ibnu Hajar, dikatakan di sini, man awa ila firashihi tahiran wa dzakarallaha hatta taghlibahu ainahu kana firashuhu lahu masjida, wa man awa ila firashi ghairi tahirin firashin ghairu tahirin atau ghairu tahirin wa lam yadhkurillah kana firashuhu lahu qabr. Barang siapa yang beranjak ke kasurnya dengan keadaan suci, kemudian dia berzikir kepada Allah sampai matanya merem, maka firasnya itu seperti masjid baginya, kata Al-Hasan Basri. Dan barang siapa yang mengunjungi atau beranjak ke kasurnya tanpa dengan keadaan tidak suci, yaitu belum berwudu ya, berhadas tadi kentut tapi enggak berwudu habis itu, dan dia tidak berzikir sebelum tidurnya, maka kasurnya itu ibarat kuburan, dan itu sesuatu yang buruk ya. Makanya syaitan akan mudah sekali untuk menggoda orang-orang yang tidak berzikir sebelum tidur. Ini walat tatakhiduha qubura. Ada beberapa ulama yang beristinbat dari walat tatakhidu qubura, dan jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan, itu bahwasanya penguburan di dalam rumah itu dilarang. Tetapi yang lebih rajih bahwasanya sebagaimana kata Imam Ahmad, dan juga ini berdasarkan dalil-dalil dari sahabat, diperbolehkan mengubur mayit di rumah. Mayit manusia, bukan mayit kucing. Mayit manusia diperbolehkan dikubur di rumah. Tetapi walaupun itu boleh, tentu ditimbang juga. Jika ada potensi menuju syirik, maka enggak boleh. Dan juga jika diketakutkan nanti kalau misalnya dikubur di rumah akan terjadi pelecehan terhadap mayit ini, maka enggak boleh. Atau jika terjadi nanti ketika rumah mau dijual, kan kita ketika menjual kita harus membayan, yaitu menjelaskan speknya. Ya harus tahu orang ini ada kuburan di dalamnya. Itu kan otomatis imma orang enggak bakal mau, imma harga harus turun gitu. Atau imma repot lagi nanti memindahkan mayit. Jadi risiko besar. Tapi asalnya boleh. Asalnya boleh. Dan boleh berwasiat, kata Imam Ahmad juga boleh berwasiat untuk meminta untuk dikuburkan nanti setelah mati di rumahnya. Boleh. Ya boleh. Wallahu a'lam. Tapi kemudian Rasulullah SAW rata-rata mengerjakan sholat sunnahnya di rumah. Ya, jadi sunnah Rasul. Tapi tidak masalah di masjid, tidak masalah juga. Dan jangan orang yang mengerjakan sholat sunnah di masjid atau di mushola, ya jangan diingkari. Yaitu gimana sih nggak meneladani sunnah Rasul? Ya gini, karena kadang gini, kalau kita udah kembali ke rumah, bawaannya udah malas sholat. Udah ngeliat anak istri, udah beda lah, udah. Belum lagi ada anak nonton TV, udah pikirnya udah nggak ke sholat lagi. Gitu. Nah jadi siapa tahu orang yang memang dia sholatnya di masjid saja, siapa tahu memang kalau di rumah sulit konsentrasi atau udah buyar. Kemudian di antara faedahnya mengusir syaitan-syaitan dari rumah disebabkan zikir dan tilawah Al-Quran. Ini mengusir syaitan, bahkan meskipun sekadar
radio misalnya atau rekaman Al-Quran, itu mengusir juga. Ya. Dan itu sudah mujarab, dan Anda sendiri secara nyata telah mencobanya di rumah di Kalibata. Kalau di sini nggak kelihatan setan-setannya, di sini nggak ada insyaallah. Ya ada, cuman beda level mungkin. Kalau di rumah, masya Allah itu levelnya udah kiriman ke di rumah yang di Kalibata. Ya. Jadi kalau di Kalibata itu banyak kasus Pak. Tiba-tiba nemuin cincin gitu aja. Ada cincin nggak tahu cincin apa di tangga tuh. Wih, siapa ini, nggak ada orang, nggak ada cincin gede yang biasa dipakai kayak dukun-dukun gitu. Siapa yang naruh sini gitu kan? Enggak. Kesi. Kok bisa ada gitu kan? Iya, terus macam-macam. Malam-malam bisa main laptop gitu. Terus di atas kamar Anda di atas. Ada orang, bukan orang, nggak tahu, jin lah pastinya. Dok di atas gitu kan. Anda mau tidur di atas nih. Wah, ada suara nih kayak setan nih pada ini nih. Biasanya emang sering di situ memang suara gaduh di atas karena nggak ada orang selain Anda di situ. Kan dari kayu juga. Terus Anda udah ke atas, Anda setel aja dah HP surat Ali Imran. Tek dah tidur aman sampai pagi. Besok-besok nggak ada lagi suara itu. Iya. Kemudian kan qadar Allah memang di rumah sering diserang. Ya, memang dari golongan-golongan hijau itulah. Dukun-dukun itu juga ya. Mereka memesan nggak tahu ngontrak berapa tahun supaya bisa ganggu rumah. Biasanya mbak-mbak kunti tuh banyak. Nah, udah biana naruh aja radio ditaruh di depan rumah. Pas di dekat pintu. Buat apaan ya? Biar pada dengerin kajian Ustaz Firanda. Jadi dengerin rojak semuanya itu. Biar aja setannya dengerin aja semua. Kayak gitu. Alhamdulillah lebih aman, alhamdulillah. Ya, jadi pakai audio pun tetap berpengaruh insyaallah. Ya. Tetap berpengaruh. Namun yang lebih baik ya orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Tapi bukan dengan cara ngumpul untuk mengusir setan. Itu bisa menihilkan tawakal nantinya. Karena banyak sebagian dari orang punya rumah kemudian ajak ngumpul orang-orang dengan alasan ini rumah baru, padahal niatannya untuk mengusir setan-setan yang di situ. Ini enggak benar. Asalnya enggak ada kayak gini. Kalau memang mau mengusir setan, udah baca Quran aja sendiri, gitu kan. Kalau memang mau tasyakuran, tafadhol tasyakuran. Tasyakuran secara umum aja. Tapi kalau sampai untuk meniatkan mengusir setan, ini enggak. Mengusir setan sendiri aja, baca aja sendiri, gitu kan. Atau dengan keluarganya, baca setiap habis maghrib misalnya atau habis subuh. Kemudian juga anak pernah di Kalimantan dan juga banyak di mana-mana. Orang mau ngejual rumahnya yang sedang ditempati sekarang, kemudian mengundang ustadz-ustadz untuk membacakan rumah itu Al-Quran supaya laris. Ini nggak bener ini. Nggak bener. Maksudnya nggak bener, ini nggak ada tuntunannya kayak gini kan. Jadi Al-Quran diibaratkan penglaris. Ya, kemudian karena takutnya nanti ada jin yang atau setan-setan yang menghalangi dagangan rumah ini gitu. Kalau mau kayak gitu, baca sendiri, tawakal sama Allah, Allah Ta'ala maha menjawab insyaallah. Ya. Tapi itu faedah dari sunnah-sunnah Rasulullah di rumah, sunnah Rasulullah. Baik.